Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 Matematika kelas 11 3 ingin memperkenalkan diri. Mulai dari saya, Alia Nur Aini. Perkenalkan, nama saya Meiska dan saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari fungsi. Fungsi adalah suatu relasi yang menghubungkan antara satu anggota dari himpunan tepat ke satu anggota dari himpunan lainnya. Syarat fungsi yang pertama, daerah asal harus berpasangan. Syarat fungsi yang kedua, pasangannya harus satu-satu. Saya Fadil, saya akan menjelaskan jenis-jenis fungsi. 1. Fungsi subjektif, podomen ada yang dikenai 2 kali. Dan yang kedua, fungsi injektif, tiap podomen hanya dikenai 1 kali dan boleh ada sisa. Dan yang ketiga, fungsi bijektif, rekodensi 1-1. Tiap podomain dan kodomain hanya dikenai 1 kali dan tidak boleh ada sisa. Perkenalkan, nama saya Rafa Andika. Saya akan menjelaskan operasi fungsi penjumlahan dan pengurangan. Diketahui fx 3x plus 3 gx sama dengan 2 kurang 4x. Di sini saya akan menjelaskan efeknya saja. Yang pertama, penjumlahan. Penjumlahan f dalam kurung 2. F dalam kurung 2 sama dengan 3 dalam kurung 2 plus 3. Sama dengan ini 3 dikali 2 sama dengan 6 plus 3 sama dengan 9. Yang kedua, pengurangan. F dalam kurung min 3 sama dengan 3 dalam kurung 3 tambah 3. 3 dikali min 3 sama dengan min 9 tambah 3 sama dengan min 6. Saya Mageski Naranda. Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya tentang operasi fungsi, yaitu ada perkalian dan pembagian. Diketahui fx sama dengan 3x ditambah 3 dan gx-nya ada 2 minus 4x. Perkaliannya itu f dikali gx sama dengan fx dikali gx. Jadi kita masukin dulu fx-nya, nilai fx-nya yaitu 3x ditambah 3, nilai gx-nya 2 dikurang 4x. Di situ kita kalikan pelangi. 3x dikali 2 sama dengan 6x dan 3x dikali minus 4x sama dengan min 12x pangkat 2. Lalu 3 dikali 2 6 dan 3 dikali min 4x sama dengan min 12x. Habis itu kita taruh 12x-nya ke depan dan 12x dikurang 6x sama dengan min 6x. 6-nya kita turunin juga. Selanjutnya ada yang pembagiannya, yaitu G per F X sama dengan kita X-nya pakai 4. Jadi G per F dikali 4 sama dengan 2 min 4 dalam kurung 4, 3 dalam kurung 4 ditambah 3. Jadi 2 kurang 16 hasil min 4 dikali 4 per 12 hasil dari 3 dikali 4 ditambah 3, yaitu min 14 per 15. Saya Aisyah. Di sini saya akan membacakan materi fungsi komposisi. Nah, yang pertama diketahui fx-nya itu 3x plus 3. Terus gx-nya itu 2 min 4x. Nah, ditanya FOG. FOG itu F di dalam G. Pertama kita masukin F-nya dulu, 3x plus 3. Terus diturunin, x-nya itu diganti sama gx. Jadi 3 dalam kurung 2 min 4x plus 3. Nah, ini 3-nya di perkalian silang itu. Jadi 3 kali 2 6 min 3 kali 4 12x plus 3. Jadi hasilnya 12x plus 9. Nah, selanjutnya ada GOF. GOF itu G-nya itu kan 2 min 4x. Nah, jadi 2 min 4 dalam kurung 3x plus 3. Di bawahnya lagi 2 min 4 kali 3x 12x. 4 dikali 3 min 12. Jadi hasilnya min 12x min 10.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Putri Medanti dan di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi inverse. Jadi fungsi inverse itu adalah suatu fungsi yang bertindak sebagai kebalikan dari fungsi lainnya. Mungkin dari pengertiannya kita masih belum tergambar dan oleh karena itu di sini saya akan memberikan beberapa contoh soal agar kita bisa mengetahui konsep dari pengertian fungsi inverse. Namun sebelum kita masuk ke contoh soal, di sini saya akan memberikan beberapa rumus sederhana untuk mengubah suatu fungsi ke dalam fungsi inverse. Yang pertama adalah jika diketahui fx sama dengan ax plus b, maka kita bisa menggunakan rumus cepatnya yaitu x min b per a. Ini rumus yang pertama. Namun syarat untuk menggunakan rumus ini adalah jika dalam soal tersebut diketahui memiliki variabel a dan juga variabel b. Jadi barulah kita bisa menggunakan rumus yaitu x min b per a. Namun jika di soal bentuk fungsinya itu merupakan pecahan, maka kita nggak bisa menggunakan rumus pada rumus yang pertama. Oleh karena itu kita akan menggunakan rumus jika bentuknya begini, ax plus b per cx plus d, maka kita bisa menggunakan cara cepat inverse-nya yaitu min dx plus d per cx min a. Ini jika dalam suatu soal diketahui fungsinya adalah pecahan dan disuruh mengubahnya ke fungsi inverse, maka bisa gunakan cara ini. Sebenarnya untuk mencari fungsi inverse kita bisa dengan menggunakan pindah-pindah ruas sampai akhirnya kita menemukan x sama dengan. Namun cara tersebut akan memakan waktu lama. Oleh karena itu kita akan menggunakan cara ini karena pasti kalau mau menyelesaikan suatu soal kita akan memilih cara yang cepat namun tepat. Kita lihat dulu di sini ada variabel a dan variabel b, di mana variabel a ini adalah 2x dan variabel b-nya kita pakai program aja. Variabel a-nya ini, variabel b. Dari sini kita pasti tahu harus menggunakan cara yang mana. Nah, untuk pengerjaan soal ini kita menggunakan rumus sederhananya yang nomor 1. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, syaratnya itu harus memiliki dua variabel yaitu a dan b. Jadi langsung aja sini kita jawab x min b per a. Nah, kita isi x min nilai b-nya itu 6 dan nilai a-nya adalah 2. Seperti ini. Namun ini masih bisa kita sederhanakan menjadi kalau misalkan ada yang kayak gini tuh x-nya itu bisa dibagi dengan 2 dan min 6-nya ini juga bisa dibagi 2. Jadi di bawahnya itu di bawah pernya sama-sama memiliki nilai 2. Jadi 1 per x, ini kita tulis satunya 1x per 2
Terus di sini min 6 bagi 2 min 3. Jadi hasilnya segini, 1x per 2 min 3. Fungsi bentuk pecahan. Nah, tapi kalian harus teliti di sini tuh yang ada variabel x-nya itu dia nggak boleh ada di belakang. Makanya kita ubah dulu di sini. Langsung aja kita ubah ke inverse. Jawab. Ini kita jabarin dulu. Ini variabel A-nya, ini B-nya, ini C, dan ini D. Lalu kita masukkan ke rumus yang ini, rumus sederhana. Min dx plus b per cx min a. Min d-nya adalah 1, berarti kan 1x berarti. Jadi kita tulis min x aja. Satunya nggak usah ditulis. Min x terus plus b, b-nya 2 plus b per cx. Cx-nya itu ini, berarti 2x. Terus min a, min di sini harus tetap ditulis minnya. Nah, ini kan a-nya kan bernilai min 3. Jadi kalian harus taruh di dalam kurung kayak gini. Di min x plus 2 per 2x, di sini min 1 kali min 3 jadinya 3 plus 3. Terus yang diminta itu x-nya 4. Jadi kita isi aja x-nya 4. Sini min 4 plus 2 per 2 dikali 4 plus 3. Tambah dengan utang 4 dibayar 2, utang 2. 2 kali 4 8, 8 tambah 3 11. Jadi hasilnya min 2 per 11. Perkenalkan, nama saya Khaira Tania Putri Pramudia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mencari fungsi yang lainnya dari satu fungsi komposisi. Dengan contoh soal f mengandung gx sama dengan 4x kuadrat minus 8x plus 7 dengan fx-nya 4x minus 1. Lalu yang ditanya adalah gx sama dengan, kita bisa menjawabnya dengan cara fx lalu x-nya disubstitusi oleh gx-nya sama dengan 4x kuadrat minus 8x plus 7. Lalu karena f-nya udah diketahui, jadi kita langsung substitusi aja. Jadi 4 dikali x minus 1 dengan x-nya itu diganti dengan gx. Lalu sama dengan 4x kuadrat minus 8x plus 7. Lalu 4 kali gx minus 1-nya itu ya sudah skip. Tadi gimana terus? Apa sih namanya? Inverse gak sih? Apa sih yang pindah ini namanya? Pindah ruas. Pindah ruas. Iya. Lalu terus gimana nih? Enggak, kan dipotong aja, dipotong. Lalu habis itu 4 kali gx dengan minus 1-nya sudah pindah ruas di sini. Jadi kalau dijabarkan 7 tambah 1 sama dengan 8. Lalu gx sama dengan 4x kuadrat minus 8x ditambah 8 per 4. 4-nya pindah ya, jadi dibagi. Lalu gx sama dengan x kuadrat minus 2x minus 2. Terima kasih. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Alia Nur Aini dari absen 6. Di sini saya izin menjelaskan mencari fungsi yang lainnya dari suatu fungsi komposisi. Di sini diketahui fungsi gx sama dengan x plus 3. fog x sama dengan x kuadrat minus 4x plus 5. Ditanya fx-nya berapa? Nah, di sini kita jawab f gx itu sama dengan x kuadrat minus 4x plus 5. Di sini sebelumnya kita cari dulu x plus 3-nya. Ini kita umpamain ya. X plus 3
X ini kita upamain dengan A gitu. Jadi di sini hasilnya X plus 3 sama dengan A. A sama dengan salah nanti di-cut aja ya. X plus 3. X plus 3 ini sama dengan A. Nah, X ini sama dengan A minus 3. Atau sama aja, dia kayak pindah ruas itu. Jadi yang tadinya plus jadi minus. Ini kita sudah ketemu X sama dengan A minus 3. Selanjutnya di sini kan ini ada X kuadrat. Nah, di sini kita cari dulu X kuadratnya atau kita taruh di sini. A minus 3 dikali A minus 3. Sini kita cari cara pelangi gitu. Hasilnya A dikali A jadinya A kuadrat minus ini 3 dikali A jadinya 3A minus sini A dikali 3A dikali 3 jadinya 3A plus 3 dikali 3 jadinya 9 plus 9. Jadi di sini kita hasilkan A kuadrat minus 3 di minus 3 ditambah minus 3 jadinya minus 6A plus 9. Ini hasil dari A minus 3 dikali A minus 3. Lalu setelah kita ketemu hasil dari A minus 3 dikali A minus 3, kita substitusikan atau kita taruh di sini. Kan di sini X plus 3 sama dengan X kuadrat minus 4X plus 5. Sini X kuadratnya kita taruh hasil yang ini. A minus 3 kuadrat minus 4 A minus 3 4X. X nya kan di sini kita sudah bertemu A minus 3. Jadi kita taruh A minus 3 plus 5. Terus A minus 3 kuadrat ini sudah bertemu. Kita hitung tadi hasilnya itu A kuadrat minus 6A plus 9. Nah, di sini kita sama juga kalikan pelangi. 4 dikali A itu 4A. 4 dikali 3 plus 12 ditambah 5. Baru kita hasilkan A kuadrat, hasilnya A kuadrat 6A kita hasilkan juga dengan yang 4A. Minus 6A minus 4A jadinya minus 10A. 9 ditambah 12 dihasilkan juga dengan 5, hasilnya 26. Maka Fx itu hasilnya X kuadrat minus 10X plus 26. Sekian video presentasi yang telah kami sampaikan. Semoga apa yang telah kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Apaan sih Mes? Kok muka aku kayak gitu? Ya kalau misalnya dijauhin ada mejanya dong, pikir pakai otak lu. Ya udah ininya. Ayo opening ya. Lu nggak usah. Perkenalkan, mohon maaf ulang. Aisyah. Gimana sih malah? Gimana lagi? Tengok apa sih? Semuanya tolong mempermudah hidup. Agak nunduk sedikit. Gede banget.